Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, juriat-juriat beliau, kerabat-kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah khadim daripada Rumah Al-Quran Assalam Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dimanapun berada. Dalam pembahasan kali ini kita ingin mengenal wudu. Pertama dalam mengenal wudu ini dari sisi pelaksanaannya sendiri, yakni kita mengenal syarat-syarat wudu. Syarat wudu ada 6 perkara. Pertama, syarat orang berwudu itu orangnya yang pertama adalah Islam atau Muslim. Orang non Muslim tidak disyaratkan untuk berwudu. Yang kedua, mumit. Mumit itu artinya orang yang berwudu tadi, orang itu sudah kawa menggawi sendiri tanpa dibantu orang lain, baik dari segi fisik ataupun dari segi ilmu pengetahuan, dari segi hukum, kawa mengerjakan sendiri, itu yang dimaksud dengan mumit. Yang ketiga, syarat berwudu itu menggunakan air yang suci yaitu dan lagi menyucikan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang mencegah meratanya air kepada seluruh anggota wudu. Yang kelima, orang yang berwudu tadi suci daripada haid dan nifas. Yang keenam, mengetahui fardunya dan sunat-sunatnya. Jadi tahu apa nang wajib-wajib dalam wudu tadi dan apa nang sunat, baik sunat tadi sebelum berwudu ataupun sunat di dalam wudu ataupun sunat nang sesudah wudu, maka hendaklah semua itu diketahuinya. Nah, itu sebagai ngarannya syarat-syarat daripada orang berwudu. Kemudian rukun wudu ada 6 perkara. Pertama, wudu tadi adalah niat. Yang kedua, membasuh muka sampai kepada batas nang ditentuakan. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Yang keempat, menyapu sebahagian dari kepala daripada dengan air. Kadang membasuh, menyapu, artinya banyu tadi dianukan ke tangan, kemudian disapukan ke kepala, kadang banyunya yang dikubuyakan ke kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kaki sampai kedua ibu kaki, sampai kedua buku kaki. Yang keenam, tertib artinya berurutan. Nah, itulah rukun daripada rukun wudu. Kemudian sunat-sunat wudu. Di antara sunat wudu itu adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita berniat saja aku berwudu karena Allah Ta'ala, misalnya di dalam hati kita, lalu kita ambil air, ketika kita menyapukan air dari kamuha ke wajah kita, itu disertai dengan Bismillah, maka sunat Bismillah tadi. Kemudian sunat-sunat yang dilakukan sebelum berwudu. Mencuci, membasuh kedua telapak tangan, bersikat gigi, berkumur-kumur, memasukkan air ke lubang hidung, menyapu sebagian kepala dengan air, membasuh telinga dengan air, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri, serta mawalat artinya berurutan atau berurutan
itu mau itu berturut-turut lah murid itu. Kemudian yang membatalkan daripada wudu itu ada beberapa perkara. Pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Artinya keluar sesuatu dari dua jalan. Jalan yang dimaksud sini yaitu dua lubang kemaluan, itu batal. Kemudian tertidur, taguring, lalu tak ubah kedudukan, taguring itu sudah batal. Hilang akal atau gila juga batal. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang halal nikah itu juga batal. Kemudian memegang kemaluan dengan tangan itu juga batal. Itulah sekiranya yang disebut dengan pengandalan kita terhadap wudu. Adapun wudu ini ada yang berwudu secara zahir dan ada yang batin. Maksudnya berwudu secara zahir, yang dimaksud dengan wudu secara zahir yaitu menjaga syarat-syaratnya tadi, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunat-sunatnya, dan menjaga daripada yang membatalkannya, itu termasuk daripada wudu zahir. Adapun yang termasuk daripada wudu batin, maksudnya wudu batin itu ketika kita berwudu, kita tahu bahwasanya wudu itu hanya mensucikan kita daripada hadas kecil, daripada bagian fisik kita. Sedangkan batin kita yang ada dosa-dosa di hati kita itu kadang akan hilang. Nah, untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada di hati kita, di sambil berwudu tadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun saat kita berwudu tadi agar zahirnya kita ini bersih daripada suci daripada hadas kecil karena wudu kita, dan batin kita pun suci, hilang dosa-dosa kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena saat berwudu tadi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berwudu, kita mampu melakukan daripada berniat sampai selesai dan menjaga segala rukun-rukunnya, menjaga segala syarat-syaratnya, dan menjaga daripada segala yang membatalkannya, itu bukan karena kekuasaan kita, melainkan semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang bahwasanya kita mampu berwudu itu karena qudrat iradati dari Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi dengan pertolongan Allah juga, bukan daripada kekuasaan diri kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan wudu. Dan itulah sekiranya pengenalan wudu kita secara ringkas. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita dapat melaksanakannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.